penganiayaan seksual dan pemukulan oleh ayahnya sendiri, Joseph Fritzl, selama 24 tahun, di mana Elizabeth melahirkan 7 orang anak dari hasil pemerkosaan oleh ayahnya itu. Halo bro and sis, kembali di channel Mr. Joe Official. Saat ini Mr. Joe akan membahas kisah kejam seorang pria kepada anaknya sendiri, di mana anak tersebut menjadi penganiayaan, kezoliman, serta korban pelecehan seksual sekaligus pemerkosaan. Tindakan penyekapan anaknya di ruang bawah tanah dan disembunyikan atau diblokir dari dunia luar selama hampir 24 tahun sejak remaja sampai dengan dewasa, di mana khusus untuk perbuatan pelecehan itu sendiri dimulai sejak berumur 11 tahun, dan gilanya akibat tindakan pemerkosaan ini kepada anak wanitanya sendiri sampai mempunyai 7 orang anak yang semuanya dilahirkan di dalam ruang bawah tanah rahasia di rumah tersebut. Saya info ya dari awal bahwa khusus video ini penuh dengan cerita dan kisah yang menyayat hati dan misteri, dan tindakan di luar dari pri kemanusiaan. Tindakan seorang biadab ayah kepada anak perempuannya. Jadi, kalau saya ceritakan agak rinci, hal ini untuk menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi di ruang gudang bawah tanah tersebut sebenarnya seperti apa. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus berkembang, dan kasih like-nya bila hal ini bermanfaat bagi Anda, dan tekan belnya agar Anda menjadi orang yang pertama menerima informasi baru dari channel Mr. Joe Official. Tinggal tekan subscribe di pojok bawah ini menjadi langganan tayangan berikutnya. Tindakan pelecehan, penganiayaan atau perbuatan tercelah bahkan lebih ekstrim kebanyakan dilakukan oleh orang yang kita kenal. Banyak kasus dari pembunuhan atau pemerkosaan justru bukan oleh orang dekat, dari keluarga, pasangan, teman, saudara, dan orang lingkungan yang kita kenal sebelumnya. Kita harus lebih waspada dan peduli kepada lingkungan bila kiranya di lingkungan keluarga atau seputaran kita ada tindakan kekerasan dan penganiayaan. Haruslah kiranya kita lebih hati-hati dan juga empati, karena hal yang tidak kita sangka justru malah di situ sebab masalah terjadi. Bukan berarti kalian harus paranoid atas orang yang Anda kenal, tapi kehati-hatian diperlukan dalam bertindak dan berbuat. Mari kita bahas kasusnya. Nama wanita Malang ini adalah Elizabeth Fritzl, lahir 8 April tahun 1966. Adalah wanita warga negara Austria yang mengalami penyekapan, penganiayaan seksual, dan pemukulan oleh ayahnya sendiri, Joseph Fritzl, selama 24 tahun sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2008. Polisi Austria menyatakan bahwa penyekapan itu dilakukan di sebuah gudang bawah tanah kedap suara yang terletak membentang di bawah rumah dan kebun keluarga itu di desa dekat, di mana Elizabeth melahirkan 7 orang anak dari hasil pemerkosaan oleh ayahnya itu. Joseph Fritzl lahir tanggal 9 April 1935. Mulai memperkosa putrinya Elizabeth ketika ia berumur 11 tahun pada tahun 1977. Anak seusia tersebut distrap, dimarah-marahi, dihukum kalau bicara macam-macam tentang tindakan ayahnya ke dia. Bahkan diancam akan dibuang, dibunuh. Jadi terus saja pemerkosaan itu berlangsung terus hingga remaja, dari mulai kecil. Hingga suatu waktu, Elizabeth kenal dengan seorang pria dan ingin kabur dari rumahnya. Akibat tidak tahan lagi dengan perbuatan ayahnya. Malahan ayahnya lapor polisi. Polisi berhasil menemukan Elizabeth. Di sini Elizabeth sempat melaporkan perbuatan pelecehan tersebut kepada polisi. Tapi menduga ini hanya akal-akalan anak saja, karena memang ingin bebas kabur dengan teman-teman prianya. Tindakan pelecehan tersebut membuat ayahnya
membantah karena itu hanya kebohongan yang dicari-cari agar bebas bisa keluar dari rumah. Akhirnya penjagaan ke Elizabeth diperketat, dibatasi oleh ayahnya. Dan Joseph bahkan mengarang cerita kepada polisi bahwa anaknya dimungkinkan terlibat sekte yang tidak jelas. Makanya ingin kabur dari rumah. Dan saat itu terus saja perkosaan berlanjut kepada Elizabeth. Dan sambil pelan-pelan, Joseph Fritzl membangun ruang di bawah tanah untuk melanjutkan rencana busuknya. Agar perbuatan gilanya kepada anaknya tidak diketahui orang dan bisa lebih bebas. Pada 24 Agustus 1984, Joseph membujuk Elizabeth agar masuk ke ruang bawah tanah di rumah keluarganya di lantai dasar, di mana ia membius dan memborgol Elizabeth dan menguncinya dari luar. Dan istrinya sendiri tidak mengetahui, bahkan belum pernah ke gudang bawah tanah karena dilarang oleh Joseph. Akhirnya Elizabeth sejak saat itu ada di ruang bawah tanah, disekap, dan tindakan perkosaan terus dilakukan berulang-ulang hingga April 2008. Jadi pada saat awal Elizabeth masuk gudang bawah tanah, dibuatlah cerita oleh Joseph anaknya hilang. Dan dimungkinkan seorang pria yang beraliran sekte tidak jelas. Pada September 1984, Joseph memaksa Elizabeth untuk membuat sebuah surat. Isinya seolah-olah Elizabeth kabur dari rumah dan ortunya tidak usah mencarinya lagi. Jadi surat tulisan tangan Elizabeth tiba di rumah, dikirim dari luar oleh Joseph dari alamat pengiriman yang tidak dikenal. Surat tersebut dilaporkan ke polisi oleh Joseph agar upaya pencarian dihentikan karena anaknya pergi atas keinginan dirinya sendiri dan orang tuanya agar berhenti mencarinya. Dan ditutuplah kasus orang hilang bernama Elizabeth Fritzl. Dan makin bebaslah Joseph melakukan tindakan penganiayaan, pencabulan, pemerkosaan, penyiksaan kepada Elizabeth. Anak ini dipaksa patuh karena kalau tidak akan dipukul, disiksa. Elizabeth bisa tidak dikasih makan, bahkan lampu di bawah gudang akan dimatikan kalau saja dia tidak patuh. Tindakan kekerasan seksual acap kali sering dilakukan saat itu. Diperkirakan sedikitnya pemerkosaan lebih dari 3.000 kali karena tindakan tersebut bisa saja dilakukan pagi, malam, siang dan malam, atau pagi, siang dan malam, atau seharian terus diperkosa. Dan begitu terus selama 24 tahun. Benar-benar edan orang tua ini. Anak darah dagingnya sendiri dibuat menderita seperti itu hanya untuk memuaskan ego seksnya yang gila dan aneh ini. Namanya melakukan hubungan intim, pastinya bisa hamil dong. Akhirnya, pada sekitar tahun 1988 atau 1989, Kerstin lahir sebagai putri pertama. Diikuti dengan Stefan setahun kemudian, yaitu sekitar tahun 1990. Lalu lahir lagi anak ketiga pada Mei 1993. Bayi berumur 9 bulan tersebut diberi nama Lisa. Lisa akhirnya dengan terpaksa dinaikkan ke lantai atas rumah, tetapi seolah-olah ada bayi yang dititipkan di depan pintu rumah mereka. Sambil ditinggalkan secari catatan dari Elizabeth yang meminta agar anak tersebut diurus oleh orang tuanya. Lalu lahir lagi bayi keempat pada Desember 1994, namanya Monica, dan juga dikirim ke lantai atas rumahnya, seolah-olah dititipkan anak ke ortunya. Orang tua Elizabeth menjadi mengadopsi anak-anak tersebut. Menurut surat kabar Jerman, Bild, Elizabeth sempat berhasil lolos dari ruang bawah tanah itu pada 24 Desember 1994. Namun berhasil ditemukan oleh Joseph yang memaksanya kembali ke tahanan itu, ke rumah bawah tanah tadi. Lalu lahir lagi pada Mei 1996, Elizabeth melahirkan anak kembar. Salah satunya meninggal dunia setelah 3 hari dan Joseph Fritzl membakarnya di tungku pembakaran. Kembarannya bernama Alexander, dikeluarkan pada tahun 1997 ke lantai atas dengan skenario yang sama. Elizabeth menginformasikan bahwa pada tahun 2003 mengatakan bahwa ia telah melahirkan seorang anak laki-laki bernama Felix. Tetapi Felix tetap bersama Kerstin dan Stefan di ruang bawah tanah. Jadi tidak di atas. Tidak dikirim ke lantai atas maksudnya. Bagian musibah pembawa berkah. Pada tanggal 19 April 2008, Kerstin sakit keras.
Tiba-tiba Kerstin tak sadarkan diri. Elizabeth memaksa dan merayu ke Joseph agar Kerstin harus dibawa ke dokter. Dan akhirnya Kerstin dibawa ke rumah sakit dengan diagnosa gagal ginjal yang mengancam nyawanya. Bro and sis, yang membingungkan pihak rumah sakit, Kerstin tidak mempunyai identitas apapun. Bahkan di beberapa tubuhnya ada luka memar. Hal ini membuat kecurigaan pihak rumah sakit dan sikap dari Kerstin yang aneh. Banyak diam karena baru pertama kali itu Kerstin melihat dunia luar setelah lama pingsan begitu disadarkan dia ada di rumah sakit. Saat itu Kerstin sudah cukup remaja. Staf rumah sakit kemudian menghubungi Interpol dan menyebarkan berita melalui media massa untuk mencari ibunya agar menginformasikan mengenai riwayat medis Kerstin. Pada saku baju Kerstin ditemukan secarik surat dari Elizabeth yang meminta pertolongan agar anaknya bisa dirawat di rumah sakit. Di tempat terpisah, Elizabeth memohon kepada ayahnya untuk pergi ke rumah sakit itu dengan maksud untuk menjenguk Kerstin. Joseph Fritzl kemudian melepaskan Elizabeth dari sekapannya bersama kedua putranya Stefan dan Felix dan mengatakan bahwa Elizabeth telah memutuskan kembali pulang setelah pergi selama 24 tahun. Pada 26 April 2008, Elizabeth dan ayahnya Joseph pergi ke rumah sakit tersebut di mana Kerstin dirawat. Pihak rumah sakit segera menelpon polisi. Polisi segera menyergap Joseph dan Elizabeth di depan gedung rumah sakit tersebut. Keduanya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi, masing-masing di ruang terpisah karena kecurigaan atas derita yang didapat di badan Kerstin dan mentalnya yang terganggu. Elizabeth tidak memberitahukan apa-apa kepada polisi lebih rinci, sampai Elizabeth meminta perlindungan dari polisi agar dia jangan lagi dipertemukan dengan Joseph, ayahnya itu. Karena hal ini pernah dilaporkan tetapi pihak polisi tidak mempercayainya. Teringat saat itu Elizabeth kasusnya yang dahulu saat masih remaja yang ingin kabur dari rumah tetapi alasan diacukan. Tetapi setelah diyakinkan oleh polisi akhirnya Elizabeth mau cerita. Elizabeth kemudian mengungkapkan kejahatan ayahnya, Joseph Fritzl, kemudian ditahan atas tuduhan penganiayaan seksual, incest, dan penculikan. Elizabeth cerita panjang, berjam-jam, sungguh sangat mengagetkan pihak polisi. Apalagi penderitaan dan penganiayaan fisik, makan yang tidak teratur, kekerasan, dan tekanan mental. Terus-menerus pemerkosaan dilakukan selama 24 tahun tersebut. Pada hari berikutnya, Elizabeth dan anak-anaknya segera dimasukkan ke dalam perlindungan negara. Pada 24 April 2008, Joseph Fritzl mengakui telah menyekap putrinya di ruang bawah tanah tanpa jendela selama 24 tahun, menjadi ayah dari ketujuh anak-anaknya Elizabeth. Polisi mengatakan bahwa Fritzl, seorang teknisi listrik, telah memberitahu penyelidik bagaimana memasuki ke penjara bawah tanah atau gudang bawah tanah tersebut merupakan sebuah pintu kecil tersembunyi yang harus dibuka oleh kode sandi rahasia tanpa kunci. Istri Joseph Fritzl, Rosemary, tampaknya selama ini tidak menyadari apa yang telah terjadi terhadap Elizabeth. Kemungkinan ia hanya berpikir karena suratnya yang ditulis tangan oleh Elizabeth bahwa putrinya itu hanya sekedar kabur dari rumah. Pada 29 April 2008 diumumkan hasil tes DNA yang membuktikan bahwa Joseph Fritzl adalah ayah dari semua anak-anak putrinya, yang berarti bahwa cucunya juga dan sekaligus anak-anaknya sendiri. Joseph Fritzl diduga pernah dipenjara pada akhir tahun 1960-an atas kejahatan penyerangan seksual, namun belum pernah dikonfirmasi catatan yang mengkonfirmasi hal ini. Karena catatan itu pada akhirnya dihapus. Demikian pada akhirnya Joseph Fritzl ditahan seumur hidup dan Elizabeth serta anak-anaknya dibawa perlindungan negara Austria dan semua identitas keterangan tentang Elizabeth dan anak-anaknya dirahasiakan, disembunyikan dan diganti dengan nama baru dan identitas baru. Dan tidak satu orang pun yang tahu di mana dia sekarang berada. Analisa Mr. Joe tentang penyekapan ini dan upaya percobaan kabur dari gudang bawah tanah apakah pernah dilakukan oleh Elizabeth dan anak-anaknya. Karena rentang waktu penyekapan yang lama, 24 tahun, yang menjadi sebab apakah hal upaya kabur atau melawan pernah dilakukan oleh Elizabeth.
Kalau menurut analisa Mr. Joe, bahwa selain tempatnya di gudang bawah tanah yang kedap suara, serta melewati beberapa pintu rahasia yang dilengkapi dengan sandi untuk bisa masuk dan keluar dari gudang bawah tanah inilah yang menyebabkan sulitnya untuk mencoba melawan. Karena kalau bisa melumpuhkan Yosef dari dalam, tetap saja tidak bisa keluar karena sandinya Elizabeth tidak tahu. Kalau dipaksa untuk bicara, rasanya sulit Yosef akan input tentang sandi pintu rahasia tersebut. Beda kalau menggunakan kunci gembok, pasti bisa diupayakan dengan digeledah. Saat Yosef ditaklukkan, jadi itulah mungkin dasarnya Elizabeth sulit untuk kabur, karena ada pin dengan sandi tersebut. Oke, itu analisa singkat saya. Ingat ya bro and sis, kita tidak pernah menduga ternyata kejahatan seksual datang dari orang tuanya sendiri yang harusnya melindungi dan membantunya, tapi malah memanfaatkannya. Ini bakwa bahwa kejahatan bisa saja dilakukan oleh siapapun. Jangan mudah percaya dengan sapa manis. Harus hati-hati dalam setiap hidup dan perbuatan, karena kita tidak tahu siapa yang akan berbuat jahat kepada kita. Karena dengan alasan kecil saja kita bisa bernasib sial. Bahkan karena sebatang rokok atau uang receh, nyawa bisa melayang, atau karir dan keluarga bisa berantakan. Dan bila ada di antara kalian mengalami derita pelecehan, pemerkosaan, atau tindakan pengancaman, hendaknya kalian bicara ke orang yang Anda nyaman untuk cerita. Jangan didiamkan. Kita layak akan diri kita sendiri untuk dapat hidup lebih baik. Lawan dan berani untuk hidup Anda. Karena semua datang dari diri Anda. Anda layak hidup bebas dan sukses. Oke bro and sis, semoga dari cerita di video ini kita bisa mengambil pelajaran pesan yang baik dan bro and sis bisa membaginya ke rekan saudara dan keluarga bro and sis agar menjadi hal yang bermanfaat. Karena di setiap kejadian atau peristiwa pasti ada hal baik yang bisa didapat. Makanya mulai share, kasih tekan tombol like-nya, saya tunggu komentarnya atas video ini, agar saya bisa ketahui berapa besar hal positif yang bisa Anda bagikan kepada yang lainnya. Terima kasih.